Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental ataupun kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 1 April 2022, yang dimana itu merupakan tanggal 1 April awal bulan dan sekaligus di akhir bulan di bulan Maret 2022. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke dalam recapnya pada video kali ini, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, seperti biasa jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental ataupun kalender ekonomi yang berlaku di layar teman-teman saat ini. Oke, langsung aja sekarang kita ke dalam recap-nya ya. Untuk di minggu lalu itu kita di hari Senin dan Selasa itu kita tidak begitu banyak ada event, jadi kita langsung mulai start di hari Rabu. Jadi di hari Rabu itu kita ada yang namanya core CPI untuk di pound sterling ataupun di GBP ya, di negara Inggris. Jadi di negara Inggris itu kita sudah ada CPI number yang baru, yaitu sebesar 6,2%. Yang semakin lama semakin naik. Lalu untuk di malam hari kita ada new home sales yang dimana itu ternyata lebih sedikit dari perkirakan. Lalu di hari Kamis kita ada Jerman manufacturing dan Jerman service, itu ternyata lebih bagus. Lalu untuk S&P interest rate decision ternyata masih sama, yaitu di minus 0,75. Nanti ini saya akan bahas di note-nya. Lalu di masih di sore hari kita ada manufacturing PMI dan service dari pound sterling, itu ternyata ada yang naik ada yang turun. Sedangkan untuk US dollar, untuk core durable goods order dan durable goods order itu ternyata sama-sama mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sampai minus sekian persen. Oke, lalu di hari Jumat kita ada pound sterling untuk retail sales-nya ternyata cukup mengecewakan, yaitu ternyata minus. Dan untuk Jerman IFO Business Climate Index ternyata turun lumayan jauh menjadi 90,8. Oke, sebelum saya bacakan notes-nya ini, saya ingin memberitahukan sedikit kalau sekiranya teman-teman ingin join bersama kita di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi untuk lihat link channel Telegram Amandana. Oke, nanti di kolom deskripsi akan saya taruh linknya. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis tentunya, analisa market juga, edukasi forex secara gratis juga, dan nanti di hari Kamis biasanya nanti kita akan mengadakan live Zoom, yang dimana teman-teman bisa ikut secara gratis juga tentunya, yang dimana live Zoom-nya itu kita memberikan edukasi secara gratis. Jadi teman-teman bisa join nanti di Zoom-nya setiap hari Kamis malam. Oke, untuk jadwalnya nanti akan dikeluarkan di channel Telegram Amandana. Linknya itu nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, akan saya lanjut dulu, tapi ini tidak akan, ini saya skip dulu. Kita akan lihat dulu apa yang terjadi di minggu ini, dimulai dari tanggal 28 Maret. Oke, di tanggal 28 Maret, di hari Senin ini kita cuma ada satu peristiwa yang cukup penting sih, tapi ya kita lihat, tunggu komentarnya, yaitu tentang government belly speak yang ada tentang perkiraan mengenai inflasi dan suku bunganya, seperti itu. Lalu di hari Selasa kita ada audio untuk retail sales, dan untuk di US dollar kita ada JOLTS job opening dan consumer confidence, seperti itu. Untuk di hari Selasa. Lalu di hari Rabu kita ada ADP non-farm employment change, yaitu di sini perkiraannya sebesar 400k. Lalu untuk di malam hari kita ada GDP untuk di kuartal keempat, yaitu naik menjadi 7,1 sekiranya, yang sebelumnya itu hanya sebesar 7%. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan seperti biasa, jika ada ADP non-farm employment, pasti nanti di hari Jumat kita ada yang namanya NFP. Oke.
Jadi untuk di hari Kamis kita ada GDP kuartal keempat untuk di GBP. Lalu untuk di sore hari kita ada Jerman Employment Change, yang dimana itu sekiranya mungkin akan turun. Lalu untuk di Kanada kita ada GDP-nya, dan untuk di malam hari kita juga ada Core PCE Price Index untuk di US dollar. Oke, di hari Jumat di sore hari kita ada CPI number untuk di euro ya, yang dimana euro ini hampir sama kayak pound sterling, hampir sama seperti negara Inggris, yang dimana nilai inflasinya itu hampir setara. Jika tadi teman-teman lihat nilai inflasi di Inggris itu naik menjadi 6, sekian juga, dan untuk di euro ternyata diperkirakan akan naik juga. Oke, nah untuk di malam hari itu kita ada US dollar full, yang dimana dimulai dari jam 8:30 GMT plus 8, itu tentang NFP ya, seperti biasa. Jadi di sini saya tidak akan bosan-bosannya untuk kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana cara membaca data NFP. Jadi perhatikan baik-baik. NFP itu sendiri memang bisa menjadi patokan teman-teman untuk melakukan trading, yang tradingnya berdasarkan news atau berdasarkan momentum dari suatu kejadian ekonomi. NFP ini bisa dijadikan patokan, tetapi faktor penggerak daripada market itu tidak hanya dari NFP ini saja, ada faktor-faktor lain. Jadi yang pertama itu teman-teman perlu perhatikan adalah average hourly earnings year of year-nya, dan juga average hourly earnings month of month, yang dimana ini maksudnya adalah pendapatan rata-rata per jamnya warga negara Amerika itu berapa per tahun, dan data tahunan dan data bulanan, seperti itu. Jika ini angka yang keluar nanti lebih tinggi dari sebelumnya atau mungkin lebih tinggi dari perkiraan, itu berarti bagus. Nah, untuk NFP sendiri adalah jumlah orang yang bekerja. Itu di sini perkiraannya hanya sebesar 450.000, tetapi ini kemungkinan bisa berubah mengingat data dari perkiraan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pada saat video ini nanti dipublish, kemungkinan data ini akan bisa berubah. Sehingga teman-teman perlu perhatikan nanti di kalender ekonomi apakah data perkiraan ini akan tetap berlaku atau akan bisa berubah sewaktu-waktu, seperti itu. Jadi untuk NFP sendiri misalnya kalau dia nanti misalnya lebih tinggi dari perkiraan, misalnya di sini saya jadikan patokan yaitu sebesar 450.000 ya. Jika nanti keluar misalnya 500.000, yang dimana itu ternyata lebih sedikit dari sebelumnya, itu bisa dipastikan NFP itu bisa dikatakan jelek, seperti itu. Dan faktor lagi satu adalah yang namanya unemployment rate ataupun tingkat pengangguran, tingkat jumlah orang yang tidak bekerja. Di sini perkiraannya itu turun menjadi 3,7 yang sebelumnya sudah mencapai 3,8. Jadi rumusnya seperti ini untuk yang ingin trading berdasarkan NFP. Kita lihat dulu pada saat data itu keluar di jam 8:30 GMT plus 8, atau berarti jam 7:30 ya, 7:30 ya kayaknya. Ya, jam sekitar itu untuk GMT plus 7. Jam 7:30 GMT plus 7, teman-teman lihat dulu datanya ini keluar. Jadi kalau teman-teman trading berdasarkan news, sebaiknya tunggu 1 candle 5 menit. Oke, 1 candle 5 menit selesai. Jadi sehingga teman-teman bisa memproses data tersebut. Yang dimana misalnya jika tingkat pendapatan rata-rata ini tinggi dan tingkat pendapatan rata-rata secara tahunan dan bulanan ini tinggi, dan NFP juga tinggi, dan yang terakhir unemployment rate juga tinggi, otomatis ini bisa dipastikan bahwa harga dari US dollar itu pasti otomatis akan menguat, karena kita sudah melihat semua ini datanya sudah di luar perkiraan, which is kita tahu berarti data NFP ini tinggi, tingkat pengangguran semakin menurun, misalnya seperti itu.
Jadi setelah satu candle 5 menit selesai, teman-teman baru bisa ambil posisi buy, seperti itu misalnya. Nah, lagi satu misalnya data yang keluar ini campur aduk misalnya. Data pendapatan rata-rata tahunan yang tahunan dan bulanan di sini ternyata mix misalnya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, terus NFP-nya bagus tetapi unemployment rate-nya jelek. Misalnya seperti itu. Maka ketika satu candle 5 menit itu selesai, teman-teman sebaiknya tidak trading. Karena mengapa? Data yang diberikan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Biasanya jika seperti itu, pergerakan dari US dollar akan mengikuti arah trennya. Jika trennya naik, maka dia akan terus naik. Jika memang pada saat itu trennya sedang turun, maka otomatis dia juga ikut turun. Jadi otomatis faktor dari penentu NFP ini tidak akan berlaku. Seperti itu. Dan lagi satu, jika angka data yang keluar ini semua merah atau jelek, otomatis harga dari US dollar itu pasti akan drop. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman semoga tahu ya apa yang harus teman-teman lakukan jika ingin trading berdasarkan NFP nanti di hari Jumat depan. Oke. Lalu di malam hari kita ada 1 jam 10 yaitu ISM Manufacturing PMI. Jadi ini aja untuk di hari Jumat. Jadi di minggu ini kita lebih concern untuk melihat data NFP dan data GDP seperti itu. Oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang notes-nya ya. Tentang notes-nya ini akan saya bahas. Mana? Yang pertama, di sini ECB akan terus memantau nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi pasca perang Ukraina. Yang seperti kita tahu bahwa kalau perang itu tidak akan selamanya terjadi, pasti akan ada selesainya. Nah, ketika perang itu selesai antara Rusia dan Ukraina, yang dimana kita tahu bahwa negara Ukraina itu bisa dibilang bersebelahan dengan negara Eropa, pasti akan ada dampak secara langsung terhadap negara Eropa tersebut. Yang dimana kalau sekarang kita lihat bahwa yang sedang terjadi ketika sedang perang ini, semua bahan baku baik itu minyak, gas, dan pangan di Eropa itu cukup tinggi karena nilai inflasinya seperti yang teman-teman lihat itu yang akan keluar tadi, yang akan keluar di hari apa tadi ya? Yang akan keluar nanti di hari Jumat itu kan perkiranya 6,2. Jadi nanti sekiranya pada saat keluar nanti di hari Jumat itu inflasi bisa bilang sangat tinggi. Karena kita tahu juga kalau di Presiden ECB sendiri, Christine Lagarde itu belum mau menaikkan suku bunganya untuk tahun ini. Tetapi karena ada faktor perang dan faktor inflasi yang bisa dibilang tidak bisa dikendalikan, kemungkinan nanti ECB, kita ke nomor 2, yaitu ECB mungkin akan menaikkan suku bunga jika inflasi semakin lama semakin tinggi. Jika inflasi semakin lama semakin tinggi dan ternyata tidak bisa dikontrol, dan juga market itu dan masyarakat itu merasa terbebani dengan adanya harga barang mulai naik, harga kebutuhan pokok, harga minyak, harga gas, dan harga-harga lainnya semua naik, dan banyak warga negara mungkin akan melakukan protes. Disitulah nanti ECB akan melakukan yang namanya menaikkan suku bunga, karena di sini banyak dari investor sudah bertaruh, sudah memasang kayak bahasa judi itu, sudah memasang banyak taruhan kalau di tahun ini kemungkinan ECB akan menaikkan suku bunganya paling tidak menjadi 0,1, di atas 0% setidaknya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu Powell Fed mengatakan kenaikan yang lebih besar mungkin diperlukan untuk menjinakkan inflasi. Oke, di sini maksudnya adalah kita tahu bahwa tingkat inflasi di
Amerika itu sebesar 7 sekian persen, saya lupa berapa, 7, sekian persen. Dan kita tahu bahwa kemarin, lebih tepatnya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Jerome Powell selaku chairman dari The Fed itu sudah menyatakan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Nah, dimana sekarang range-nya adalah 0,25 sampai 0,50. Nah, karena sudah menaikkan suku bunganya, yang dimana tujuan daripada menaikkan suku bunga adalah untuk memerangi yang namanya inflasi. Karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini juga terdampak ke negara Amerika Serikat itu sendiri. Harga minyak, harga gas, harga bahan pangan itu juga mulai tinggi, seperti itu. Jika nanti semakin lama semakin inflasi itu tidak bisa dikontrol, maka kemungkinan next meeting, yaitu di bulan Mei, itu kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point. 50 basis point, sekiranya akan seperti itu. Karena kita tunggu data dari inflasi setiap bulannya itu seperti apa. Apakah bisa stay di angka 7% nanti atau malah turun. Jika nanti semakin lama semakin naik tingkat inflasi itu, maka di sini para analis dan para investor itu sudah memperkirakan yang dimana tahun 2022 besar daripada tingkat suku bunga yang diberikan oleh The Fed itu akan menjadi sebesar hampir di 2%. Dan di 2,5% di tahun 2023. Dan ketika di tahun 2023 selesai, maka di tahun 2024 suku bunga itu akan diturunkan lagi, seperti itu. Tapi kenaikan suku bunga ini harus yang dimana diperhatikan adalah apakah kenaikan suku bunga ini akan 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 mempengaruhi terhadap kinerja dari pertumbuhan ekonomi dan sektor pekerja. Lebih tepatnya kayak jumlah orang menganggur, jumlah orang bekerja, data NFP itu sendiri bagaimana, seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan untuk menaikkan suku bunga secara besar-besaran. Faktor-faktor yang lain itu perlu dikaji ulang apakah sudah memang perlu menaikkan suku bunga secara instan, secara cepat, secara besar, atau bagaimana, seperti itu. Lalu kita yang keempat, Bank Sentral Jepang memperbarui janji pelonggaran yang kuat setelah sinyal Fed yang hawkish. Nah, kita tahu bahwa kata-kata di nomor 3 ini merupakan sinyal hawkish daripada Jerome Powell, seperti itu. Di Bank Sentral Jepang sendiri, karena dia masih belum mencapai target inflasi yang 2%, ketika banyak central bank mulai menaikkan suku bunga dan sudah mulai memberhentikan yang namanya paket stimulus ekonomi, ternyata untuk di Bank Sentral Jepang ataupun BOJ itu masih memberikan stimulus untuk masyarakatnya. Dia tidak mau berpengaruh terhadap apa yang terjadi di negara barat, seperti itu. Karena Jepang juga mempersiapkan berbagai agenda stimulus akibat ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan akibat dari perang antara Ukraina dan Rusia. Sama seperti ECB, Jepang juga Jepang juga memberikan agendanya, sedang mempersiapkan agenda ketika perang daripada Rusia dan Ukraina ini selesai. Mereka ini sedang memperkirakan bagaimana ekonomi dunia nanti pada saat perang itu selesai. Seperti itu. Apalagi nanti akan ada G20 nanti di akhir 2022. Yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia itu sebagai hostnya lah bahasanya. Yang akan nanti diadakan di Bali. Seperti itu. Maka di sini Jepang sekaligus pasti akan memperkirakan bagaimana dampak dari ekonomi dunia nanti setelah Rusia dan Ukraina itu selesai. Dan menurut saya untuk perang Rusia dan Ukraina ini tidak akan bertahan lama lagi. Mungkin di bulan April ini akan sudah selesai bahasanya ya. Atau paling mentok di bulan Mei. Seperti itu.
Untuk yang terakhir adalah Swiss National Bank diperkirakan akan menolak tren kenaikan suku bunga global. Seperti yang saya kasih tahu tadi di sebelumnya, bahwa suku bunga di Swiss National Bank ataupun SNB itu tetap di kisaran minus 0,75. Ini menjadi satu-satunya bank sentral di dunia yang masih menetapkan suku bunganya di bawah 0% atau bahkan minus yang paling besar, seperti itu. Walaupun di Eropa itu masih minus, tapi minusnya tidak selalu besar. Dan bahkan Jepang pun interest rate-nya tidak begitu besar minusnya. Ini kemungkinan bisa dibilang satu-satunya bank sentral yang ada di negara Eropa yang memberikan suku bunga yang sangat minus, yaitu minus 0,75%. Karena kalau kita lihat angka inflasi di Swiss itu tidak terlalu besar, walaupun di atas target yaitu sebesar 2,1%. Tapi untuk saat ini Swiss National Bank belum mau untuk menaikkan suku bunganya, tetap stay di angka minus 0,75 seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk the Fed-nya, untuk di bulan Mei itu para investor dan analis memperkirakan bahwa nanti di tanggal 5 Mei kenaikan suku bunganya yaitu berkisar antara 0,75 sampai 1%, seperti itu. Di sini juga teman-teman bisa lihat kalau SNB merupakan satu-satunya bank sentral dunia yang nilai suku bunganya masih negatif cukup besar, yaitu minus 0,75. BOJ aja masih minus 0,1, ECB masih 0%, seperti itu. Oke, kita kembali lagi untuk di sini. Untuk di Mei 0,75 sampai 1%, sedangkan untuk di bulan Juni 1 sampai 25, dan diperkirakan nanti di bulan Desember 2022 The Fed itu akan mencapai, di sini masih ragu-ragu ya. Di sini Desember 2022 sempat saya baca terakhir itu hampir 2%, berarti di 1,75 sampai di 2%. Tapi untuk saat ini jumlah orang yang memprediksi lebih banyak jatuh di angka 2 sampai 2,25%. Jadi untuk di tahun ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 6 kali kenaikan suku bunga untuk di The Fed ataupun di suku bunga Amerika, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi di video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, terima kasih sudah share, juga terima kasih sudah subscribe juga ke channel YouTube-nya Mandana. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamental ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar, dan teman-teman bisa join ke channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Jadi terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye semuanya.